Halo teman-teman. Eh, Hari ini saya lagi bikin podcast yang pertama kali ini. Temanya adalah titik temu. Intinya sebenarnya kita coba dokumentasikan apa yang menjadi titik di mana saya tuh berteman dengan teman-teman sekalian. Hari ini saya ketemu dengan teman saya yang mungkin belum lama juga kalau dihitung waktu, tapi kami cukup intens ngobrol dan memang jarang ketemu karena eh, domisilinya tidak satu tempat gitu ya. Nah, hari ini kami ada di Bandar Lampung dan eh, beliau adalah Pak Agung Wibowo. Apa kabar Pak Agung? Baik, Bang Rian. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Eh, Pak Agung, kita kan berteman sudah cukup lama nih Pak. Mungkin juga sudah banyak yang kita obrolin nih, ngalor ngidul, apapun temanya, kadang kita banyak ngobrol sama Pak Agung nih. Pak Agung masih ingat nggak? Kira-kira kita dulu tuh eh, bertemunya pada momen apa dan kapan? Kemudian ngerasa klik berteman itu sejak kapan itu Pak? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang mudah-mudah rumit gitu ya. Iya, Tapi begini, ketika kita bicara titik temu itu kan, ini sebuah relasi yang pertemuan itu harus menjadi sebuah titik ikat gitu. ya, Jadi yang saya ingat betul adalah waktu itu di kota Muara Tepo, di Jambi ya Pak ya? di Jambi. Di Provinsi Jambi. Provinsi Kota Jambi. Waktu itu saya waktu sedang in gitu ya. Isu kopi itu di negeri ini sedang melanda gitu kan. Kopi, Kopi, komoditi kopi, ya. seperti, dan saya sedang tertarik untuk lebih memahami tentang kopi gitu kan. Ya, Nah, di Muara Tepo itu ada sebuah kota yang mungkin tidak terlalu ramai gitu kan. kota tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, ramai. itu kota tua yang kemudian mungkin perkembangannya kurang begitu bagus Ya. dari segi keramaian. Tapi di sana saya menemukan sebuah kafe yang namanya Kafe Seduduk. Dan sebenarnya saya juga tidak tahu apa tuh, kenapa dinamakan Seduduk. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut gitu ya sama Bang Rian. Nah, di sana saya ketemu seorang anak muda. Waktu itu kita belum kenal ya? Belum kenal. Waktu itu kita belum kenal. Saya pesan kopi karena saya ingin belajar apa sih yang namanya kopi specialty gitu. Ya. Dan dihidangkanlah sebuah ramuan kopi yang menjadi signature dari Kafe Seduduk. Dan saya mempelajari itu, dan dari situlah kami ngobrol-ngobrol tentang kopi. Kemudian saya mengetahui bahwa kami satu alma mater gitu. Ya, satu alma mater. Tapi sebenarnya bukan masalah alma maternya yang membuat saya dekat. Kami nyambung ngomongnya tentang kopi. Nah, disitulah kami kemudian lebih banyak berinteraksi, Ya. diskusi tentang pergerakan-pergerakan dalam dunia NGO, dalam dunia usaha, dan dalam dunia bisnis kopi. Ya. Nah, kali ini kami ditemukan lagi, mungkin di tahun 2023, berarti kurang lebih 4 tahun, oleh sebuah urusan yang sebetulnya menjadi titik temunya itu. Kalau saya katakan ada keterikatan, karena kami menjadi intens diskusi tentang pengembangan bisnis, dan bagaimana bisnis itu harus menginspirasi bagi pengembangan kelompok-kelompok tani yang ada banyak di negeri ini, yang mungkin perlu pendekatan yang berbeda, bukan sekedar kelompok-kelompok kecil, tapi petani-petani yang punya skala bisnis yang sangat mencukupi gitu. Oke, sebelum ke situ Pak, artinya tadi pertemuan pertama itu kira-kira tahun 2018, 2019? 2019 ya Pak ya? Di Tebo. Teman-teman, waktu itu saya memang tinggal di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, saya asli dari sana, dan ketika itu memang saya masih berdomisili di Muara Tebo. Saya ada sebuah usaha kecil, coffee shop. Nah, di situ kami berjumpa dengan Pak Agung. Disitulah perkenalan pertama ya, Pak? Ya, dan kami kemudian terlibat
diskusi intensif. Ya. Karena kebetulan di tempat itu memang saya menemukan kopi yang menurut saya pas gitu. Oke. Sebagai orang yang sudah belajar tentang kopi specialty, saya banyak belajar di sana dengan Bang Rian ini. Dan kami ya diskusi macam-macam tentang tata niaga kopi, tentang rasa kopi. Dan saya kemudian menuliskannya di dalam media medsos saya gitu kan. Sehingga saya disangka menjadi pakar kopi. Jadi ahli kopi. Padahal saya itu hanya mencatat apa yang saya pelajari di Bang Rian. Kurang lebih seperti itu Bang Rian. Itu momen pertemuan ya Pak ya? Ya, momen pertemuan. Setelah itu kan kita banyak diskusi, intens, terus berkegiatan kadang-kadang bersama juga ya? Ya, gitu. Ada beberapa kegiatan di Jambi. Mungkin dari situlah mulai terbentuk bibit-bibit pertemanannya ya Pak? Ya betul, dan kami kemudian bicara beberapa isu yang ada di wilayah itu. Ya. Masalah isu suku anak dalam, macam-macam lah. Konservasi gajah, gajah dan sebagainya. Tetapi kemudian kembali ke tadi topik kita titik temu ya. Kenapa pertemuan itu kadang-kadang pertemuan itu ya ketemu sudah selesai, tapi itu menjadi sebuah titik ikatan. Gitu ya. Karena ada sebuah concern bersama, gitu ya. Ada sebuah value di sana yang kemudian kami temukan bersama-sama, sehingga kami kemudian ya beberapa kali bertemu dan membuat kalau kolaborasi juga kan kerja bersama ya. Kemudian ya saya merasakan mendapatkan hasil-hasil yang menurut saya cukup cukup berkesan gitu di dalam perjalanan kehidupan saya bersama Mas Rian ini ya. Oke. Setelah itu kan kita 2020 2019 kemudian 2020 waktu itu saya memutuskan pindah domisili ke Jogja gitu ya Pak. Kemudian Pak Agung banyak kegiatan di Jambi. Terus beberapa kali juga kita sempat masih sering diskusi, sampai ada kegiatan juga yang mungkin kita intens diskusi di Jogja gitu ya. Sebenarnya Pak Agung ini kesibukannya apa sih Pak? Saya sebetulnya satu siapa itu juga itu suatu persoalan besar untuk saya mendefinisikan kehidupan saya gitu. Ya. Secara formal saya seorang konsultan, saya juga kadang-kadang bekerja di memimpin sebuah perusahaan, saya juga punya usaha sendiri gitu. Tapi kalau saya boleh apa sih sebenarnya membranding diri saya gitu. Ada dua hal gitu kan. Pekerjaan saya itu yang penting dalam sebuah pekerjaan itu kebanyakan saya berurusan dengan masalah manajemen sebuah pekerjaan. Yang kedua, saya tertarik pada masalah-masalah pendampingan masyarakat. Dan saya sangat concern seperti itu. Jadi saya bukan seorang ahli teknis, tetapi saya mengerti betul ini yang saya pahami, bagaimana kalau kita dealing dengan masyarakat, bagaimana membuat mereka itu berdaya dan sebagainya. Jadi pekerjaan yang saya ada tuh, pekerjaan saya formal, bermacam-macam. Saya pernah di swasta, di NGO, kemudian jadi volunteer di dalam beberapa isu, dari community development, kebencanaan, gender, macam-macam. Artinya isu-isu kayak gitu kan sebenarnya kalau kalau dilihat dari kompleksitasnya kan sebenarnya itu modal ya Pak, modal. Bapak pernah bicara soal gender gitu ya, bicara soal pemberdayaan, bicara soal pendampingan, penguatan kapasitas, bisnis juga sebagai pelaku dulu ya, pernah jadi pelaku. Artinya pengalaman-pengalaman itu kan ada irisannya dengan pekerjaan sekarang kan? Betul, jadi sebetulnya background pekerjaan itu bagi saya lebih banyak memperkaya perspektif. Tapi sebenarnya ada dua hal tadi gitu kan. Dalam manajemen juga seperti itu, karena manajemen itu nggak bisa berpikir mikro gitu ya. Kita istilahnya sekarang helikopter view. Demikian juga dalam pekerjaan pemberdayaan dan fasilitasi masyarakat. Kita tidak bisa hanya berpatok pada satu isu. Kita harus memahami dengan baik aspek-aspek lain yang bisa saling mendukung. Kayak umpamanya pengembangan bisnis dengan masalah pemberdayaan masyarakat, dengan masalah human right. Itu sesuatu yang saling berkait-kaitan. Pengembangan bisnis, apalagi bisnisnya kelompok masyarakat. Seperti isu gender, kadang-kadang kita melupakan bahwa itu masalah penting dalam proses-proses menegakkan keadilan gitu ya. Tetapi karena kita lupa tentang isu gender,
ketika kita tidak punya perspektif itu akan mempengaruhi cara kita bertindak dalam pendampingan. Termasuk keterlibatan ya, Termasuk keterlibatan di dalam perempuan, organisasi ya. ya keterlibatan kaum difabel Ya, di dalam organisasi, baik organisasi formal Ya. di perusahaan dan kantor maupun di dalam organisasi kemasyarakatan. Artinya rasa itu kan harusnya masuk juga ya dalam kegiatan pemberdayaan. Misalnya kan lebih banyak Pak Agung ini saya kenal teman-teman, beliau tuh bergerak di lingkup petani-petani di sekitar hutan ya. Artinya kan kalau isu itu dimasukkan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, tentunya tidak hanya ngelihat dari perspektif mungkin kelestarian hutannya saja ya. Kan lebih banyak sekarang kalau di hutan ya kita lebih menonjolkan konservasinya, perlindungan habitat, perlindungan sumber daya hutan. Tapi kadang isu anak, isu gender itu kan lebih minor ya suaranya ya. Iya, betul. Tapi upaya pembangunannya harusnya dimulai dari semangat yang sama ya Pak? Betul, jadi memang itu tadi, dalam setiap kegiatan pekerjaan itu perspektif itu harus ada pada kita gitu. Sehingga ketika kita berjalan, maka cara-cara kita mengambil tindakan, mengambil keputusan, kita akan punya perspektif yang lebih luas gitu. Ya. Jadi tidak kita semata-mata terjebak pada aspek teknis yang kemudian mungkin melanggar HAM, melanggar prinsip-prinsip kelestarian alam, melanggar segala macam. Ya itu tadi latar belakang pekerjaan saya itu memperkaya perspektif. Dan itu selalu disampaikan sejak mulai proses pendampingan. Artinya didesain dari awal. Desain dari awal. Bukan susulan-susulan ya. Bukan, jadi bukan pesanan gitu ya. Bukan pesanan ya. Karena itu bagian penting, karena itu kan akhirnya begini, itu membuat kita punya value dalam bekerja. Oke. Banyak orang pintar secara teknis, tapi ketika value itu tidak ada, itu yang membuat urusan jadi aneh gitu. Atau pintar secara teori. Secara teori, ya seperti itu. Orang bilang apa cara berpikir yang sektoral atau terfragmentasi, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kan kita sering juga nih Pak diskusi, namun memang kadang jarang kita dokumentasikan ya. Iya. Saya ngeliat kan Pak Agung nih concern di pemberdayaan, dulu banyak bicara tentang perhutanan sosial atau masyarakat sekitar hutan, kelompok-kelompok tani gitu ya. Kemudian kan gini, kalau kita komparasi dengan kondisi tujuan dan arah kehutanan yang berkaitan dengan concernnya Pak Agung itu kan banyak sekarang yang program-program dikerjain sama pemerintah nih. Contohnya perhutanan sosial gitu ya. Kemudian membangun kelompok-kelompok tani, entah itu di kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan, di luar kawasan hutan gitu ya. Intinya kan sebenarnya komunitas petani-petani nih. Nah, arahnya juga setelah mereka misalnya diberi akses kelola gitu ya. Kan mereka nih diharapkan bisa berdaya tuh kalau saya lihat. Kalau di perhutanan sosial mungkin namanya kelompok usaha perhutanan sosial. Kalau di kelompok-kelompok tani ya juga mereka diarahkan untuk mengembangkan produk atau mengembangkan jasa atau bisnisnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita sebut itu sebagai proses pasca izin ya Pak. Proses pasca izin ini idealnya itu dimulai dari mana sih Pak? Apakah memang ya sudah ketika sudah punya produk kita bantu jualan langsung atau kita bantu mereka ikut-ikut pameran seperti yang banyak dilakukan, rata-rata kan begitu ya. Tapi runtutannya dengan pengalaman Pak Agung yang sudah pernah jadi praktisi bisnis, kemudian proses pendampingan yang selama ini dilakukan. Idealnya itu dimulai dari mana nih Pak? Teman-teman kelompok tani ini supaya jadi pebisnis tuh. Sebenarnya kan begini. Di dalam program pemerintah itu kan kita sering terjebak pada aspek formal administratif. Jadi harus ada ini izin sampai kemudian terbentuklah yang namanya KUPS. Kelompok usaha ya. Kelompok usaha perhutanan sosial. Ya. Kalau di perhutanan sosial. Di sini baru muncul masalah gitu kan. Karena setelah kelompok terbentuk itu mau apa gitu kan. Kadang-kadang bisa kita lihat kelompok usaha perhutanan sosial atau lebih dikenal KUPS itu. KUPS ya. Itu umpamanya anggotanya 15 orang, punya usaha yang usahanya itu bisa bicara dengan beberapa orang, umpamanya lebah madu, peternakan produknya lebah madu. Itu hasilnya kurang lebih cuma 15 liter dalam 2 bulan. Anggotanya 15 orang.
Anggota 15 orang. Nah, kemudian ketika dibagi rata-rata orang mendapatkan penghasilan Rp200.000, itu belum dipotong biaya operasional segala macam. Kotor. Dari hasil penjualan dibagi langsung dapatnya 200.000. Padahal kita tahu kan izin perhutanan sosial kan bisa sampai ratusan hektar gitu kan, luasnya. Ribuan malah ya. Ribuan hektar, ratusan hektar. Nah, masyarakat dan para pendamping itu tidak melihat yang ratusan hektar sampai ribuan hektar itu sebagai aset ekonomi gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu boleh dijual, tapi cara berpikir itu belum ada. Sehingga yang dilakukan yaitu kelompok kecil yang kemudian bayangkan saja penghasilan 200.000 sebulan. Bagaimana tujuan besar hutan kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai? Ya. Nah, ini persoalan gitu. Sehingga kita perlu paham mindset dan mungkin saya akan mencoba mengistilahkan kita perlu membangun namanya KUPS Enterprise. Oke. KUPS Enterprise itu tidak perlu didebat secara terminologi ya, tapi maksudnya begini gitu kan. Jadi ketika kelompok-kelompok tadi dibentuk, maka dalam berbisnis itu mereka harus berpikir sebagai enterprise, bukan kelompok-kelompok kecil. Kadang-kadang secara berseloroh dengan teman-teman saya bilang, ini bukan UMKM lagi nih, kelompok ultra mikro gitu kan. Jadi, sangat kecil. Dari mana 200.000 kontribusi untuk ekonomi keluarga per bulan? Betul. Nah, untuk itu mohon maaf, diperlukan parameter gitu kan. Kemana target itu harus dicapai gitu. Jadi kelompok itu bukan hanya sibuk dengan kegiatan tanpa ada target yang jelas. Enterprise itu juga punya target yang jelas. Oke, sampai situ dulu Pak. Ya. Artinya kondisi hari ini yang Pak Agung lihat itu kelompok masyarakat sudah diberikan akses oleh pemerintah terhadap areal hutan gitu ya, melalui perhutanan sosial, melalui KTH dan lain-lain. Kemudian mereka juga setelah diberikan izin itu dituntut untuk melakukan usaha. Dengan harapan sebenarnya mereka bisa sejahtera. Betul. Tapi pada prakteknya pengelolaan izin yang diberikan atau hak kelola yang diberikan itu sebenarnya secara aset itu sebenarnya nilainya besar. Ya. Tapi pengelolaan usahanya ultra mikro tadi, sehingga tujuan kesejahteraan itu masih belum terlihat. Betul, atau malah sama sekali belum ada yang tercapai. Belum tercapai, sudah. Karena kita ada data ya dari data itu menunjukkan pada akhir 2022 ya, dari hampir sekitar 5.000 KPS yang terbentuk. 10 ribuan ya, 10 ribuan sekarang. Itu kontribusinya belum ada 100 yang mencapai platinum. Platinum itu udah level tertinggi di dalam kategorisasi KUPS dari yang pertama blue, silver, gold, platinum. Nah, ini mayoritas masih blue gitu kan. Ya. Blue ya, silver bagus lah. Ya. Kenapa? Karena mungkin pemerintah masih mengejar target perluasan, tetapi kan kita tidak boleh begitu gitu. Yang sudah dapat izin itu diapain? Nggak boleh mengabaikan yang sudah kita berikan. Itu cara pendampingan juga harus berbeda. Nah, pendampingan yang ada sampai sekarang ini, mohon maaf gitu, itu menurut pengamatan saya, para teman-teman boleh tidak setuju gitu kan. Saya menganggap ya seperti industri rumah tangga pun juga tidak gitu kan. Ya. Karena ini kelompok gitu kan. Asetnya besar sebenarnya. Aset besar. Jadi saya mengatakan ultra mikro gitu kan. Tapi output usahanya masih kategori ultra mikro. Ya, bahkan KUPS sehingga memang perlu ada parameter. Ya. Kemudian sebagai usaha, mereka itu kan juga membutuhkan investasi. Kan? Ya, betul. Tetapi kita dengan terbentuknya KUPS itu juga tidak otomatis dukungan investasi dalam perspektif bisnis itu juga nggak bisa serta-merta masuk gitu kan. Ya. Nah, ini yang makanya kita perlu sekarang punya perspektif yang namanya membangun KUPS Enterprise gitu. Oke. Artinya kita sudah tahu mereka sudah diberikan izin, kita sudah tahu kondisi mereka. Ya. Apa yang harus kita lakukan nih Pak? Atau apa yang mungkin Pak Agung lakukan untuk bikin mereka ini ultra scale up kali ya, bukan scale up lagi ya, dari ultra mikro harus lompat. Harus scaling up. Gitu. Scaling up-nya harus dengan terobosan yang nggak biasa nih Pak. Memang ini belum ada modelnya. Gitu. Ada beberapa cerita sukses ya, tapi nampaknya saya lebih memandang kebetulan daripada sesuatu yang by plan gitu ya, by design ya.
Saya mengatakan begini, kita harus punya tolak ukur ya. Pertama begini, skala bisnis itu ini dari segi profitabilitas. Ya. Profitabilitas? Ya, saya mengajukan sebuah usulan. Menurut saya gitu kan, ini boleh diperberapkan oleh para ahli gitu ya. Ya. Kita bisa menganggap bahwa keluarga itu harus dapat income paling enggak 5 juta rupiah per bulan. Nah, pakai target itu dulu. Target itu dulu. Nah, kalau kegiatan dari KUPS itu tidak menjadi dominan, gitu kan? Ya. Maka mari kita kurangi bahwa kegiatan usaha KUPS itu bisa menghasilkan kontribusi per bulan at least 2.500.000 per bulan atau per anggota atau acuan UMR. Ya, atau UMR. Angka segitu kan kira-kira ya UMR, ya, lah ya. UMR. Jadi angka segitu. Pakai UMR itu. Jadi ya. Dalam per bulan itu usaha dari KUPS harus mendatangkan keuntungan gitu bagi anggota, itu income bagi anggota gitu income, ya. Jadi anggota. artinya keuntungan itu keuntungan usaha, keuntungan dibagi, dikurangi operasional macam-macam gitu kan ya. Keuntungan itulah yang dibagi per orang pada anggota sama dengan atau lebih besar dari UMR. Itu harus dari sana berpikirnya, sehingga kita tahu bahwa umpamanya peternakan lebah gitu. Scaling up-nya ke sana gitu. Nah, ini yang menjadi saya usulkan menjadi pikiran semua orang. Jadi jangan sampai usaha sudah jalan, ternyata ya tadi ya saya bilang mohon maaf mungkin nggak nyaman didengar ya, tapi saya perlu menyampaikan ini dengan bahasa yang clear gitu kan. Itu tak lebih dari ultra mikro gitu, yang kemudian apa dampaknya terhadap perekonomian rakyat gitu kan. Nah, ini para pendamping sekarang harus ke sana berpikirnya. Nah, tugas paling kritis, Mas, itu sebetulnya kan di sini tugas-tugas para pendamping perhutanan sosial. Mereka orang-orang yang mengerti bagaimana usaha yang dibangun itu bisa menghasilkan tadi profit ya kepada anggotanya at least yang layak, minimal UMR. UMR itu menjadi patokan per anggota ya. Artinya revenue-nya lebih besar. Harus lebih besar. Pendapatannya lebih besar, dikurangi biaya operasional, dikurangi pendapatan negara ya. Karena ini kawasan hutan. Kemudian sisanya itu berupa profit setelah dibagikan minimal UMR lah ya. Minimal angka UMR yang kita pakai. Sehingga nggak bisa orang hanya punya 30 stok. Bagus, nggak bisa. Kandang lebah, kandang lebah gitu ya. Kalau di konversi hasilnya mungkin cuma dapat 200.000 tadi. 200.000 tadi. Ini kan omongan saya dengan beberapa pelatih ya kan menarik. Bagaimana umpamanya at least kita butuh 300 kandang lebah atau stok. Berarti kan lebahnya perupakan lebih luas. Nah, disitulah melingkan antara bisnis dengan lingkungan. Maka kita bicara kepada masyarakat untuk menanam pohon, menanam apa itu dari sana gitu loh. Jadi logikanya harus seperti itu dibangun gitu. Dengan demikian orang mengerti mengapa saya harus menanam pohon gitu. Kalau tidak kita berkelahi terus itu nggak jelas. Supaya mereka dengan semakin banyak menanam pohon, maka 300 lebahnya ini 300 lebahnya punya tempat makan. Kemudian hasil dari 300 kandang lebah ini bisa minimal itu mereka bawa pulang minimal sesuai dengan UMR. Ya betul. Karena kan sekarang ini kan Mas. Jadi menarik. Kita itu kan terjebak duluan ayam atau telur. Maksudnya begini ya. Kita sejahtera dulu baru pohonnya aman. Atau pohon aman sejahtera. Lestarikan hutannya dulu baru masyarakatnya sejahtera. Ini kan seperti omongan mana duluan ayam sama telur gitu. Sudahlah kita hitung aja sekarang. Mari kita punya target, ingin punya income apa tadi? Targetnya berapa? Pendapatannya berapa? Nah, kita hitung balik. Tarik mundur ya baru dicara scaling up gitu kan. Nah, ke sana. Artinya itu baru strategi untuk mencapai profitnya, Pak. Profitnya gitu. Padahal kan dalam dunia bisnis kita tahu nih, Pak. Untuk mencapai kata sustain, itu ada profit, kemudian ada growth, di tengah-tengahnya ini sustain kan. Kita nanti dulu bicara growth-nya. Nanti dulu target profit ini saja, kondisi sekarang belum sampai situ. Gitu. Belum bisa mensejahterakan anggota-anggota kelompok perhutanan sosial. Betul. Atau kelompok petani. Kalau kita lihat video-video laporan kan begitu gitu. Tapi faktanya kalau lihat ya tadi industri rumah tangga pun itu juga belum bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Kita umpamanya begini, jualan apa namanya yang sering kan madu ya gitu, yang sering madu, gitu, kopi gitu kan. Tapi kemudian semua orang bikin kopi bubuk gitu kan. Siapa yang mau beli gitu kan?
mau dijual kemana gitu. Nggak balance lagi kan? Nanti kalau semua produksi, pasarnya juga ya. Kan hukum Karena yang ada gitu. menarik itu kan gini, di dalam pengembangan kawasan oleh pemerintah dibuat 4 kategori. Kategori blue itu punya izin, kategori silver itu izin punya rencana, kategori gold atau emas itu bisnisnya di level provinsi nasional. Ya, Kalau platinum itu ekspor. Pertanyaan penting, apakah ukuran bisnis sukses itu ekspor gitu kan? Ya, kuantitinya berapa juga kita kan nggak tahu. Itu, makanya kan ukuran harus diganti gitu kan. Masalah ukuran adalah liabilitas, profitabilitas. Ya. Seperti itu. Growth sebagainya. Nah, itu menjadi ukuran-ukuran. Ya. Ya memang begitu bisnis itu. Tidak perlu dalam bahasa-bahasa rumit, tetapi masyarakat perlu diajak berpikir ke sana gitu. Bagaimana sih, Pak? Kan memang sense of business itu kan harus diasah ya. Iya. Kondisinya kan rata-rata masyarakat pemegang izin ini kan adalah masyarakat di sekitar hutan. Iya. Poin mulainya dari mana, Pak? Nah, ini kan juga tadi kan, ini kan juga sering membingungkan gitu kan. Ya. Maka saya akan mengatakan bahwa kunci pokoknya itu adalah para pendamping. Kunci pokoknya para pendamping. Okay. Kita perlu pendamping. Mentor-mentornya kan mereka. Ya, karena mereka itu yang agen perubahannya. Ya. Mereka itu orang yang bekerja menjadi pendamping itu passion gitu. Ya. Okay. Mereka harus punya drive. Gitu. Passion kan semacam semangat. Ya. Drive itu sebagai daya dorong bahwa aku ingin berkarya. Ya. Nah, jangan sampai kita terjebak menurut pendamping yang hanya karena nggak ada pekerjaan kan gitu kan. Terus lamar jadi pendamping terus bekerja di situ, maka akan terjebak, mereka jadi pegawai administratif kan. Ya. Yang penting berangkat, sudah laporan begini nggak begitu gitu kan. Nah, itulah kenapa saya hampir 30 tahun pengalaman di pendampingan gitu. Ya. Ternyata yang saya lihat bahwa kunci pokok sukses pendamping itu hanya masalah passion dan drive gitu. Awareness-nya mereka. Itu kalau nggak punya itu, udahlah, nggak ada cerita itu gitu. Artinya knowledge bisa diasah. Knowledge bisa diasah. Keterampilan teknis bisa belajar. Ya, bisa belajar. Bikin kopi itu bisa lihat apa namanya tadi. YouTube banyak. Atau tanya sama barista. Kayak sama seperti saya Mas Rian gitu kan. Ya. Saya ngobrol nanya apa tuh kopi specialty, apa graded kopi. Kan saya juga nanya-nanya. Ya. Sekarang itu terlalu banyak sumber-sumber ilmu dan informasi. Ya. Yang jadi masalah, ada orang yang mau bertanya, ada orang yang duduk-duduk saja, itu saja yang membedakan. Kemauan aja. Kemauan saja. Awareness, kesadaran, kemauannya. Ngomongin passion dan drive itu seperti sesuatu yang abstrak, tetapi disitulah tantangannya. Jiwanya di situ. Di situ. Karena begini, kalau kita ngomong gaji, saya sering dengar. Saya terus terang aja, bukan nyaman dengar. Kan gajinya kami kurang fasilitas. Tapi pengalaman saya itu menunjukkan kalau Anda punya drive, punya passion, maka itu akan membangun trust dari pihak lain untuk memberikan support gitu. Ya. Karena ada satu rumus, ini berdasarkan pengalaman saya, tidak ada satu orang pun di dunia ini mau memberikan support kepada pihak yang tidak bisa dipercaya. Itu tuh kunci. Saya akan mau memberikan uang 1 miliar pada seseorang, tapi saya yakin 1 miliar itu sesuai dengan komitmen saya memberikan. Tapi meskipun 100 miliar, kalau orangnya nggak punya passion, nggak akan keluar. Meskipun hanya 1 juta, nggak akan keluar. Oke. Ya, kan backgroundnya beda-beda nih, Pak. Iya, beda-beda. Teman-teman pendamping backgroundnya beda-beda ya. Mungkin satu orang dengan orang yang berbeda, itu punya story background yang berbeda-beda. Kemudian petani juga begitu. Dimensi perbedaannya itu mungkin luas. Karakteristik petani di tempat ini berbeda dengan tempat tempat lain. Petani yang biasa mengelola produk ini dengan jenis tanaman ini jadi berbeda juga. Sehingga kan jadi ruang dinamikanya itu jadi sangat beragam sekali ya. Pengetahuan dasar apa, Pak? Atau cara berpikir yang bagaimana yang harusnya memang mulai disuntikkan ke teman-teman pendamping dan juga teman-teman pelaku usaha perhutanan sosial atau kelompok tani, Pak. Cara berpikirnya bagaimana harusnya, Pak? Ya, itu kan begini. Kita lihat sebenarnya Kementerian LHK itu sudah banyak berubah. Gitu. Sekarang mereka ada namanya program Bakti Rimbawan untuk orang-orang muda yang fresh graduate. Kalau dulu kan sarjana kehutanan. Non ASN itu ya?
itu kan semacam relawan gitu kan, Ya, yang masih volunteernya fresh lah ya. graduate, magang semacam itu. Ya, volunteernya ya. Eh, dulu kan itu kan programnya itu kan hanya sarjana kehutanan. Sekarang kan ada dari sosiologi, ekonomi, kehutanan. Perspektifnya jadi banyak. Jadi banyak. Ya, harusnya lebih kaya dong. Harus lebih kaya gitu kan. Dan itu sebenarnya perubahan. Kalau kita lihat orang dari Kementerian Kehutanan tahun 80-an itu kan hanya seakan-akan yang urusan hutan ya orang hutan, ilmu kehutanan. Atau mindsetnya bisnis cuma timber extraction aja. Ya, timber extraction. Sekarang enggak gitu. Nah, tapi sekarang tantangan muncul. Kadang-kadang anak-anak muda itu hanya ingin cari pengalaman gitu kan. Ini problem. Nah, sehingga memang yang perlu itu adalah bagaimana mengembangkan sistem apa tadi supaya memunculkan passion seperti itu. Nah, sekarang beberapa NGO memang saya sudah tahu sudah mulai mengembangkan mereka yang khusus pada bagaimana istilahnya pendidikan-pendidikan untuk bagaimana menjadi pendamping yang baik. Oh, ada itu Pak ya? Ada itu. Jadi itu bukan pelajaran teknis, tapi mengubah mindset dan membangun semangat-semangat seperti itu. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu dikembangkan. Ingat ya, menjadi fasilitator itu bukan sekedar sertifikat mengajar, bukan. Ya, oke, sepakat kalau itu ya. Kita akan terjebak nanti pada administrasi lagi. Pada administrasi lagi, tapi sebuah mental gitu kan. Bagaimana kita bersama masyarakat untuk bertarung gitu. Saya tidak mengatakan bertarung harus pakainya kumuh, tidak. Ya. Kita bisa dari tempat lain dengan baju bersih, tapi punya pemihakan yang jelas segala macam. Sehingga dia bisa membuat link and match gitu kan. Istilahnya begitu kan, dengan dunia bisnis, bangun koneksi dengan sama birokrasi segala macam. Stakeholdernya Luas sekali. Ini makanya pekerjaan kunci dari para pendamping itu menjadi penting sekali. Jadi pekerjaan pendampingan tidak bisa dibebankan hanya pada peran-peran kepenyuluhan, bukan gitu loh. Oke. Saya mau masuk ke segmen terakhir aja Pak. Ya. Saya mau lihat realnya aja. Pak Agung mulai dari mana kalau mendampingi kelompok perhutanan sosial atau kelompok tani? Ya, begini kan. Saya kalau dari mana, pengalaman saya kan panjang sekali ya. Dulu saya lulus, saya juga langsung hidup dengan para peladang. Sorry. Saya coba persingkat aja. Ya. Maksudnya kalau kita mau Pak Agung mau mendampingi atau kita mau mendampingi kelompok gitu ya. Barangkali ini juga jadi insight untuk teman-teman nanti topik-topik belajarnya. Sebaiknya kita memulai kegiatan itu dari poin yang mana dulu? Kalau kami kalau saya di private sector kan, tentu kita mulai dari riset-riset, kemudian langsung menyusun model bisnisnya, kemudian kita coba susun tim, baru kita eksekusi dan lain-lain. Di perhutanan sosial dengan kondisi yang Pak Agung lihat selama ini, barangkali ini juga jadi guidance-nya teman-teman pendamping ya. Mulainya dari mana Pak? Sebenarnya gini, itu kan juga rumit juga gitu kan, karena situasi sangat variabel. Saya begini, sekarang gini, KUP sudah terbentuk, mau apa gitu kan. Maka saya sekarang mendorong sebuah model manajemen yang semua orang sudah tahu itu. Yang generik, dan tidak banyak orang melakukan itu gitu kan. Padahal sudah tahu. Padahal sudah ada. Itu namanya semacam membuat bisnis model kanvas. Ya. Itu kan manajemen dan bagaimana sebuah bisnis akan direncanakan dan dikelola. Jadi bisnis model kanvas yang menarik di sana dengan teknik-teknik pendampingan yang pas itu juga bisa menjadi sebuah proses pembelajaran, bukan sekedar ngisi kolom-kolom formulir gitu kan. Karena yang penting itu bagaimana perspektif bisnis itu bisa ditransformasikan, dikembangkan di dalam pikiran-pikiran kelompok-kelompok KUPS itu. Fundamental mindset-nya. Sehingga mereka punya apa itu value change-nya, bagaimana customer relationship, bagaimana channel customer relationship, segala macam 9 elemen yang dasar yang bisa ditransfer dengan baik. Ingat ya, menyusun bisnis mereka pasti bukan sekedar ngisi bikin kanvas kosong. Tapi proses bagaimana memfasilitasi proses itu menjadi penting. Nah, banyak kegagalan terjadi apa? Karena pendamping, karena ngejar target, udah dari rumah dia bikin, diomongkan, orang tanda tangan, nanti proses transfer itu tidak terjadi. Tapi saya mau bikin sederhana. Memulai itu bisa dari mana saja. Tapi kemudian bicara tentang KUPS tadi, kelompok usahanya tadi, kita bisa mulai dari bisnis kanvas. Yang kedua, yang sekarang sering coba saya lakukan, ini juga belajar dari pengalaman,
belajar memahami model rantai pasok apa yang akan dikembangkan dan sudah dijalani. Supply chain-nya ini. Kan ini penting. Seperti kita tahu sekarang pemerintah bicara tentang supply chain. Ya. Itu juga pemikiran supply chain itu harus pada kelompok-kelompok itu sampai ke tingkat bawah. Nah, saya kira itu hal itu penting. Artinya kan itu yang harus dipahami. Secara konsep ya. Ya. Untuk menjembatani sebenarnya kondisi real hari ini, di mana ada kelompok-kelompok usaha atau kelompok petani yang sebenarnya secara bisnis mereka diberikan aset kelola sumber daya oleh pemerintah, tapi optimalisasi bisnisnya belum berjalan. Nah, jadi jembatannya cara berpikir tentang mengelola bisnis yang benar ya, mulai dari menyusun bisnis modelnya, kemudian memahami sebenarnya mereka itu ada di rantai pasok yang mana ya, positioningnya ini ya, positioningnya ada di mana, sehingga itu yang nanti harapannya oleh teman-teman pendamping bisa dilihat dan disusun strategi programnya seperti apa ya, Pak? Betul. Dari situ ya mulainya ya? Ya, dari kanvas yang sederhana. Oke. Jadi kanvas yang sederhana itu tidak akan menjelaskan detail ya, tetapi dari sanalah kita bergerak ke detail gitu kan. Jadi karena kalau langsung ke detail, jangan-jangan malah itu membosankan. Itu dan nggak jelas juga arahnya mau kemana. Nah, gitu. Menjadi disencourage. Yang penting petani mengerti itu, baru nanti kita masalah teknis. Nah, saya berdasarkan pengalaman saya membagi ada 4 aspek yang harus kita jadi perhatian. Pertama aspek kelembagaan, pengembangan kelembagaan. Itu artinya tentang perizinan, sertifikasi segala macam itu legalitas, prasyarat lain ya. Ya. Terus tentang manajemen ya, manajemen segala macam. Kemudian yang kedua tentang product development. Ya, bagaimana kopi yang bagus harus ditanam dan dikelola, bagaimana madu itu diternakan dan diolah. Kualitas dan kuantitas ini ya. Iya, produksi dan lain-lain. Kemudian market development, bagaimana memasarkan gitu. Yang ketiga itu saya sebenarnya ini bisa dijadikan nomor 1 tadi. Tapi kalau mau disebut ini masalah license. Jadi kayak license itu seperti umpamanya izin halal, izin dari BPOM untuk pangan dan segala macam. 4 hal ini tidak bisa gitu kan berurutan. Ini kadang-kadang mana yang lebih duluan harus kita lakukan. Semuanya dilakukan dalam satu paket. Tapi semua harus dilakukan. Semua harus dilakukan. Boleh yang mana dulu terserah tergantung kondisinya. Sudah sampai mana sebenarnya bisnis ini dijalankan oleh teman-teman petani ya. Jadi itu aja. Jadi ya itu makanya jadi pendamping perhutanan sosial itu juga bukan pekerjaan mudah. Tujuannya tetap tadi kan sebenarnya bagaimana sebenarnya teman-teman di petani ya. Ujungnya kan ke situ ya. Teman-teman petani ini bisa scaling up dari kondisi yang apa tadi namanya yang ultra mikro ini. Ultra mikro. Gitu. Kemudian bisa pelan-pelan naik secara konsisten sesuai memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah, misalnya mereka harus platinum, atau secara bisnis mereka bisa sustain gitu ya, bisa terus berlanjut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya ini sebuah proses panjang, tapi kita harus memulai sekarang. Tapi belum ada model yang bisa ditiru? Belum bisa, tapi begini kan, kadang-kadang gitu, kita lakukan sesuatu yang ada. Kalau belum ada, kenapa harus jadi hambatan? Karena belum ada itu dari perspektif saya pribadi itu berarti peluang gitu kita untuk berkreasi. Iya, karena gini kadang-kadang kita tuh bekerja nunggu petunjuk gitu kan. Nah kadang-kadang petunjuknya sifatnya juga general. Kalau dibikin general nggak jelas, dibikin detail malah nggak cocok dengan beberapa kondisi yang lain. Jadi kita akan sibuk kemudian dengan aturan, dengan petunjuk. Ya sudah, namanya juga bisnis. Jadi saya pikir kita harus memberikan ruang kreatif yang besar, tapi ukurannya jelas bahwa bisnis itu harus memberikan pendapatan ya, income kepada keluarga petani, profit, at least tadi UMR minimal itu, acuan pemerintah yang kita UMR itu saja gitu. Itu bukan pekerjaan mudah gitu. Jadi semua orang kan mengerti gitu. Ke sana kita mengarah gitu. Jadi kita nggak usah terjebak pada juknis apa segala macam. Karena itulah bisnis gitu. Ketidakjelasan itu kan peluang sebetulnya, Mas. Uncertainty ya. Nah ini kan seperti saya dengan Mas Rian dulu percaya tentang kopi kan. Akhirnya kan saya tahu gitu loh bahwa sebenarnya tidak semua petani kopi itu harus membuka
kafe. Membuka kafe. Karena saya kan belajar kan tentang rantai pasok kopi. Gitu. Ya. Ternyata bagi petani itu yang dikejar kan kemarin gitu, harus ekspor. Harus produk berkualitas tinggi. Enggak juga. Dalam bisnis yang dikejar itu profit. Betul. Ada orang yang besar. Penting untungnya, yang penting volumenya besar. Enggak juga. Yang penting untung besar. Yang penting untung besar. Ya. Kan gitu. Tapi apa ukurannya ya tadi UMR tadi. Minimal pakai UMR. Minimal UMR. Ya. Jadi itu cara berpikir yang sederhana yang akan harus menjadi kita jadikan acuan. Atau dengan rantai pasok yang teridentifikasi. Iya. Maka kebutuhan pasar kita bisa tahu. Kemana kita harus mendevelop usaha kita. Ya, kayak kopi gitu kan. Ya. Sekarang kalau memang petani hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku, why not gitu kan? Ya. Yang penting kan perlakuan adil di sana. Betul. Petani tidak perlu jadi eksportir. Itu ada orang lain yang lebih pintar jadi eksportir. Iya. Nah, sehingga kriteria tadi platinum, gold, segala macam itu. Ya. Apakah KUPS yang bagus harus ekspor? Itu juga perlu dipertanyakan. Iya. Ya, yang penting kan mereka punya tadi profitabilitas yang tinggi, liabilitas yang jelas seperti itu. Dan growth yang bagus, sustain lah ya, yang sustain. Bisnisnya ya. Kan nggak mesti harus jadi eksportir sebenarnya. Nggak mesti harus gitu. Namanya bisnis. Toh juga risknya juga gede kan jadi eksportir. Ada jadi eksportir, ada harus urus izin ini, izin itu, yang malah kemudian petani capek gitu. Nggak sempat ngurusin kebunnya, nggak sempat ngurusin hutannya, kan itu fungsi petani. Iya. Nah, di sini model-model keadilan di sinilah seorang pendamping fasilitator harus melihat dengan pas. Gitu. Ya. Mungkin paradigmanya bisa disuntikkan ke yang bikin peraturan nih. Indikatornya yang nggak usah ekspor lah. Nggak usah, Pak. Sustain aja udah cukup. Ya, kategorisasi itu ada baiknya menurut saya itu bagus ya. Ya. Saya mengerti gitu bahwa itu untuk bermotivasi bagus. Tapi dari aspek bisnis, mengapa saya harus menjadi eksportir? Iya. Kalau menjadi ekspor tadi produser saja gitu kan? Iya. Saya sudah bisa mensuplai barang bagus, harga bagus, untung selesai bagi saya. Dan yang penting itu kan dalam bisnis itu adalah sustainability-nya. Iya. Sustainability itu kan irisan antara profit dengan growth kan. Iya. Menghasilkan profit tadi tidak tumbuh juga, bisnisnya juga resikonya besar kan Pak? Besar. Ada perubahan keadaan, kayak kemarin ada COVID dan lain-lain, atau perubahan pasar gitu kan, tren pasarnya berubah. Jadi profit dan growth, bagaimana ini bisa dijadikan indikator untuk secara relate ya, secara aktual membaca. Indikator ini kan harusnya secara aktual membaca kondisi ya. Iya. Nah itu yang perlu diselesaikan. Ya, kan tadi kan Mas Rian juga nanya, dari mana dulu pengalaman? Ya, sebenarnya kan saya pun akhirnya sebagai seorang pendamping juga belajar. Saya punya kemauan untuk belajar. Saya belajar akhirnya manajemen perusahaan, belajar akuntansi perusahaan. Ya. Saya tidak harus canggih di situ, tapi saya harus mengerti gitu. Konsepnya bagaimana? Kemana? Jadi arah urusan kemana? Ya. Tapi untuk bisa membuat pembukaan yang bagus kan cukup orang yang ahli di accounting gitu. Teman-teman akuntan banyak. Nah, tapi pendamping harus mengerti, oh kami membutuhkan ini, membutuhkan itu. Gitu. Sehingga tepat ya program kerjanya dan lain-lain. Nah, disinilah. Tapi saya yakin gitu. Sebenarnya kita sudah mengarah pada arah yang benar. Cuman mungkin kali sesuatu yang baru, ya perlu ada sesuatu extraordinary yang lebih seru lagi tentang hal ini gitu kan. Berarti setelah ini Pak Agung tetap akan ada di situ, Pak? Ya, saya akan di situ karena begini, Mas, ini kan masalah passion. Gitu. Masalah passion, pribadi ya ini ya. Ya, saya juga sudah tua juga kan. Gitu, kan. Semangatnya muda tapi ini. Saya kadang-kadang juga aneh juga gitu. Bapak udah tua, saatnya mundur, nggak bisa mundur saya gitu ya. Ini masalah kecintaan. Ini masalah kecintaan, masalah passion tadi. Passionnya. Apakah saya canggih? Nggak juga gitu kan. Tapi kan ketika kita punya passion, kita mengerti, bisa memahami konteks dengan baik. Bagian dari menikmati dan mencintai hidup juga ya, kan. Kalau apa urusannya dulu kan saya bertanya tentang barista pada Mas Rian. Awal diskusi kita tadi kan. Tapi di situ kan saya belajar banyak petani dampingan itu bertanam kopi gitu kan. Akhirnya kan juga bisa berkenalan dengan para pemain kopi, tengkulak, eksportir, segala macam, developer, macam-macam gitu kan. Itu membutuhkan kemampuan memahami situasi persoalan itu dengan pas gitu. Nah, kemudian saya mengerti, oh kalau untuk kopi di daerah ini begitu. Karena gini, di provinsi A, pendekatan saya untuk urusan kopi saja, itu lain dengan di provinsi B. Karena konteksnya sangat berbeda. Gitu. Betul. Nah, disitulah seorang fasilitator harus mempunyai kesadaran seperti itu. Jangan
tadi kadang-kadang kan gitu, seorang ahli di sini merasa rumusnya itu berlaku dari Papua sampai Nanggur Aceh Darussalam, itu kan jadi nggak seru juga kan. Ya, betul. Bisa pakai pendekatan rantai pasok tadi, Rantai Pak. pasok tadi bisa. Memahami, memotret keadaan ini gitu ya, secara objektif gitu ya. Teman-teman, memang kalau saya sama Pak Agung begitu ya. Kami lebih banyak tambahan waktunya kalau diskusi, soalnya dimensinya banyak tuh, luas gitu ya. Saya lebih banyak kalau dengan Pak Agung nih banyak mendengar dan belajar sebenarnya. Karena pengalaman Pak Agung nih panjang, kemudian memang juga dunia yang digelutin itu tidak flat dan tetap gitu, selalu dinamikanya tuh berubah-ubah. Dunia pendampingan, mungkin dulu sektor kehutanan lebih banyak ke private sector ya, pengelolaannya mengarah, keberpihakannya mengarah ke situ, tapi kan berubah sampai sekarang keberpihakannya lebih banyak kepada community masyarakat, smallholders atau masyarakat di sekitar hutan. Jadi ini memang momentumnya Pak Agung dan teman-teman pendamping untuk banyak banyak berkiprah dan melakukan iterasi terus-menerus supaya model-model pendampingan bisa kita capture lebih banyak, dan kalau menemui kendala di titik ini kita pernah punya pengalaman ini, titik ini kita punya pengalaman ini. Pak, besok kapan-kapan kita diskusi lagi, Pak. Oke, terima kasih Mas Rian. Makasih ya Pak Agung, semoga selalu sehat. Dan pertemanan kita makin banyak. Barangkali bisa kita diskusinya dengan tema yang beda dan tempat yang berbeda. Ya. Teman-teman kami hari ini di Lampung, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu ya. Terima kasih Pak Agung ya. Terima kasih.